Sekarang kan Peru juga ikut dibatalin nih sama Betul. FIFA. Kalau Peru kan isunya soal infrastrukturnya nggak sih ya? Kalau Indonesia kan kita siap nih secara infrastruktur. Mungkin nggak sih? Ini kan isunya ketika kita kemarin awal-awal dibatalin, sempat ada isu yang berembus. Nanti Tukar kita guling. mungkin akan dapat tukar guling ke Peru. Karena di Peru itu nggak ada Israel, yang di U17 itu. Betul. Jadi kita mungkin bisa jadi tuan rumah untuk U17. Ada nggak sih kemungkinan ke sana? Kemungkinan sih ada, tapi menurut saya tidak melihat bahwa kita ganti tukar guling seperti ya bisnis atau jual beli di pasar gembrong lah. Ketika kita kemudian belikan mainan anak kita, bawa pulang anak kita nggak suka, kita bisa tukar gitu. Tidak semudah itu sih menurut saya, karena pastinya FIFA punya aturan-aturan tersendiri. Apalagi misalnya yang masalah di kita kan adalah intervensi gitu kan. Ini kan bahaya, bisa jadi ntar U17-nya ada intervensi lagi, mau persiapan ada intervensi lagi gitu kan. Ada 4 negara yang sebelumnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi faktornya bukan karena intervensi politik. Yang pertama adalah Nigeria 1991 batal karena pencurian umur tim nasionalnya. Kemudian 1993 Yugoslavia batal karena ada perang. Kemudian 1995 lagi-lagi Nigeria dipercaya sebagai tuan rumah, tapi kemudian ada wabah meningitis yang kemudian dipindahkan. Terakhir Irak 2003 karena perang. Nah, Indonesia karena intervensi politik. Nah, ini harusnya ya FIFA akan melihat harus ada hukuman yang setimpal, karena menurut FIFA adalah kalau kasus Indonesia ini harus jadi pembelajaran 216 anggota FIFA lainnya. Jangan sampai nanti ada anggota lainnya bersikap seperti Indonesia, melanggar komitmen yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, kalau ini kan bahaya. Kemudian kalau FIFA memberikan begitu saja misalnya kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, nanti anggota lain akan tanya, ada bisnis apa Gianni Infantino dengan Indonesia nih? Apakah jangan-jangan seperti Blatter punya bisnis dengan Qatar? Nah, ini kan akan menggoyang posisi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA. Jadi FIFA menurut saya akan menegakkan aturan yang mereka punya, karena ini akan menjadi cerminan kedaulatan FIFA di mata para anggotanya. Meskipun sebenarnya kita juga masih berharap kemungkinan itu ada ya. Nah, kemungkinan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih berpikir kita lebih baik berbenah dulu di dalam lah, gitu kan. Berbenah dalam hal apa? Ya, masalah stakeholder sepak bolanya, termasuk soal politiknya, konstitusi kita. Saya pikir harus ada judicial review terhadap konstitusi kita. Apakah kita terjemahkan secara tekstual, atau kemudian bagaimana kita menerapkan undang-undang Permenlu nomor 3 tahun 2019. Jangan sampai ya nanti gaduh lagi. Nah, sekarang kan ini kaitannya dengan olahraga. Ini ke depan akan dampaknya besar. Olimpiade kita mencalonkan diri akan sangat berat. Kenapa? Nanti Olimpiade ada Israel. Piala Dunia 2034 kita mau mencalonkan diri juga berat. Kejuaraan dunia lainnya juga berat. Kenapa? Karena ada Permenlu nomor 3 tahun 2019 di mana di situ ada aturan soal hubungan dengan Israel. Nah, karena itu perlu judicial review sehingga kemudian ada aturan baru yang dibuat misalnya khusus untuk olahraga, maka kedaulatan yang berbicara adalah kedaulatan olahraga. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan memudahkan kita memulihkan citra kita di mata internasional.